Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya, kita lanjutkan kajian Syubhul Salam ya, Syarah Bulughul Maram. Masih di kitab Thaharah ya tentang bahasan air. Ya, terakhir di halaman 111 ya di PDF-nya. Ya, fi kaunin nahi lin najasah. Ya, sebelumnya sudah dibahas tentang air yang tergenang ya. Ada larangan jangan kencing di situ ya. Ya, dan juga kemudian mandi di situ setelah kencing. Ya, lalu beliau mengatakan ya penulis eh, San'ani ya rahimahullah. Ini yang baris yang kedua terakhir ya di bawah. Wadzakaro dan beliau menyebutkan fi syarhi. Jadi maksudnya eh, penulis Bulughul Maram ya Ibnu Hajar menyebutkan di dalam syarahnya, misalnya Fathul Bari ya, syarah Sahih Bukhari, al-aqwala pendapat-pendapat fil bauli ya tentang kencing fil mai di dalam air wa huwa annahu bahwa dia la yahrumu fil kasiril jari tidak haram pada air yang banyak yang mengalir. Ya, kalau air yang mengalir banyak jadi tidak haram kencing di situ. Kama yaktadihi mafhumu hadzal hadis sebagaimana dituntut oleh mafhum dari hadis ini ya. Mafhum itu pemahaman terbaliknya ya. Wal aula ijtinabuhu. Ya walaupun tidak haram, yang lebih utama meninggalkannya. Amal qalilul jari, adapun yang sedikit yang mengalir fakila yukroh. Ya, ada yang mengatakan makruh, wakila yahrum, wa huwal aula. Ada juga yang mengatakan haram dan itu lebih utama. Ya itu yang disebut di dalam syarahnya penulis Fathul Bari ya. Kultu, nah kata Sonani, aku katakan balil aula hilafu. Justru yang lebih utama ya yang berbeda dengannya. Berarti maksudnya lebih utama makruh hukumnya bukan haram. Air yang sedikit yang mengalir ya idil hadis finnahi. Id di sini untuk ditaklil ya menunjukkan alasan. Ini karena karena hadis itu ya tentang larangan dari kencing fi malaya jadi ya pada yang tidak mengalir. Fala yasmalul jariya qalilan kanan katsiran. Tidak mencakup yang mengalir, baik itu yang sedikit atau yang banyak. Karena dalam hadis itu kan jelas la bulan ahadukum fil ma'id daim. Alladzi la yajri ya. Jadi jangan mandi atau la bulan, jangan kencing ya di air yang tergenang, berarti yang tidak mengalir. Nah, berarti kan mafhumnya justru sebaliknya. Kalau yang mengalir berarti boleh, artinya tidak dilarang dalam hadis itu. Ya, baik itu sedikit atau banyak. Naam, ya, lau qila bil karohati lakana qariban.
Kalau dikatakan makruh ya itu lebih dekat, yaitu dekat ya pemahamannya ya. Wa in kana kasiron rokidan fakila yukrahu mutlaqan. Jika banyak tergenang ya dikatakan makruh secara mutlak. Wakila in kana qasidan ada juga yang mengatakan jika memang memaksudkan berniat. Ila idza arada wa huwa fihi fala karah. Ya kecuali apa idza urida wa huwa fihi. Ya fala karah tidak ada kemakruhan. Ya urida ini apa ya ditampakkan ya maksudnya eh jadi mungkin eh tidak sengaja atau gimana ya karena kosid dan ilah itu urida bahwa nanti perlu dicek lagi ya. Kalau fi syarhi dia mengatakan dalam syarahnya lauki lebih tahrim lakana azhar. Kalau dikatakan haram itu lebih kuat wa aufaq li zahirin nahi ya dan lebih sesuai dengan zahir larangan li anafi ifsadan lahu ala ghairi. Karena itu bisa merusak baginya atas yang lainnya ya wa madorotan kaum muslimin dan memadaratkan kaum muslimin ya. Wa in kana raqidan qalilan fasoi tahrim bil hadis. Ya, jika sedikit yang tergenang yang sahihnya itu adalah haram ya berdasarkan hadis tadi ya summa haliyal haqu ghairul baul ya kemudian apakah ikutkan juga ya hukumnya selain kencing karena yang disebut di hadis kan kencing aja. Kalau gaid seperti buang air besar ya bihi fi tahrimi dzalik dalam mengharamkan hal itu fi hadal ma'il qalil pada air yang sedikit ini fal jumhur yalhaqu bihi bil aula. Menurut mayoritas ulama ya mengikutkan ya dengannya lebih utama ya apalagi kan buang air besar gitu lebih najis lebih apalah apa pengaruhnya kan lebih kuat ya daripada kencing. Wa an Ahmad bin Hanbal la yalaqu bi ghairuhu. Tapi ada riwayat dari Imam Ahmad ya tidak memasukkannya, tidak mengikutkan ya hukumnya selainnya kepadanya, tapi dia khusus hukumnya itu berkaitan dengan kencing saja dalam Musnad. Ya. Ya, jadi di sini disebutkan yang lebih kuat yang menurut Ibnu Hajar sekolah ini dalam caranya itu haram ya yang tergenang ya. Baik itu yang banyak ataupun yang sedikit karena itu memberi kemadaratan dan merusak pada air itu. Wa qawlu fil ma dan perkataannya tentang air sharihun finahi anil baul fi adalah jelas ya pada larangan dari kencing di dalamnya. Wa annahu yajtanibu idza kana kadir. Dia menjauhi apabila seperti itu ya fa idza bala fi inain kalaulah ia kencing di bejana wasabahu fil maidaim fahukmu wahid ya lalu apa dan menuangkannya ke dalam air yang tergenang ya hukumnya sama. Wa an Daud la yunajisu wa la yakunu maniyanu illa fi suratil ula la ghair. Ya ini apa namanya terlalu tekstual ya Zohiriyah ini ya.
Daud ya, Daud Az-Zahiri ini imam dari mazhab Zahiri. Di mazhab Zahiri ini tekstual ya dia. Nah, jadi menurut Daud Az-Zahiri, mazhab Zahiri ya, tidak menajiskannya ya dan juga tidak dilarang kecuali dalam bentuk yang pertama saja. Ya, tidak dengan bentuk yang lain. Jadi maksudnya karena disebut di hadisnya jangan kencing di air yang tergenang secara langsung, ya itu larangannya, ya hanya dengan seperti itu apa dalam bentuk seperti itu saja. Kalau misalnya kencingnya di wadah, ya dari wadah dimasukkan ke dalam air, nah kata mereka, kata Madhab Zohiri itu mah nggak apa-apa gitu. Jadi yang dilarang itu hanya kencing langsung. Kalau kencingnya di wadah lalu dimasukkan ke air. Nah, kalau kita kalau menurut mayoritas ulama ya apa bedanya? Sama aja kan air kencingnya masuk ke air juga. Nah, ini salah satu contoh apa tekstual ya. Mazhab Zohiri itu ya tidak mengamati makosid dari lafadz dari nas itu. Padahal kan bisa dipahami ketika orang kencing di air tergenang, artinya kencingnya masuk ke situ, ya. Masuk ke dalam air itu gitu kan dari aktivitas kencing. Ketika dia kencing di tidak secara langsung di wadah lalu dimasukkan kan sama aja kencingnya ke situ juga. Jadi secara maksud itu sama sehingga hukumnya sama. Nah, adapun Zohiriyah dia tekstual Zohiri. Ya berpaku kepada Zohir dari teks. Ya, jadi itu ya dia membedakan hukumnya dalam mazhab Zohiri. Ini salah satu contoh dan ini sangat lemah sekali kan berarti pandangan Zohiriyah ada dalam masalah ini. Termasuk juga salah di antara contohnya suatu apa aneh gitu ya kita mendengarnya itu suatu keanehan ya kadang tidak masuk logika juga gitu kan terlalu tekstual ya contoh lain misalnya kan tentang pernikah apa menghitbah kan di dalam hadis sebutkan kalau eh, apa gadis ya perawan yang belum menikah ketika dilamar ya itu kan idnuha suku tuha kan dalam hadis disebut. Ya kalau wanita itu dia berarti dia setuju gitu kan. Dan mereka terpaku kepada teks dalam hadis sehingga kalau misalnya perempuannya bicara walaupun dia bicaranya itu saya menerima ya maka dianggap si perempuan itu tidak menerima, harus diam gitu. Ya karena di hadisnya disebut menerimanya itu dengan diam. Kalau bicara walaupun bicaranya itu menerima, maka dianggap menolak. Itu Johiriyah salah satu contoh lain ya dari apa produk fikih, produk istihad dari Johiriyah. Yang nyeleneh lah ya dianggap nyeleneh. Wa hukmul wudu fil ma'i daim alladzi bala fihi ya dan hukum berwudu di air yang tergenang yang kencing di dalamnya man yuridul wudu orang yang hendak wudu hukmul gusli ya sama juga. Yang ada adalah dengan hukum mandi. Idil hukmu wahidun karena hukumnya sama. Jika disebutkan di hadis itu kan mandi ya. Bagaimana dengan wudhu ya sama sama-sama menghilangkan hadas. Waqad warada fi riwayat dan terdapat dalam suatu riwayat la bulan adu fil maidaim summa yatawaddau minhu. Kemudian ia apa berwudu darinya zakar hafiz syarhi ia menyebutkannya di dalam syarah Fathul Bari ya walam yansibha ila ahadin tidak menisbatkannya kepada seorang pun. Tapi lalu dicek oleh Ason Ani, nah ini waqad ahrajaha Abdul Razzaq. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Ya, Abdul Razak juga Son Ani ya ininya. Kalau tidak salah ya Son A kan Son Ani itu kan
nisbat kepada Son'a ya di Yaman ya, kota Son'a di Yaman. Wa Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih wa Ibnu Hibban min hadis Abi Hurairah marfu'an ya, secara marfu' akhrajah Tohawi. Tohawi juga meriwayatkannya ya dalam kitabnya, kitab hadisnya wa Ibnu Hibban wal Baihaqi bi ziyadah dengan tambahan au yashrabu minhu atau ia minum darinya. Ya, nah itu sudah saya ya pembahasan tentang hadis ini ya. Larangan kencing di air yang tergenang. Ya, walaupun sebetulnya di sini ya perbedaan pendapat para ulama itu apakah memang hadis ini dia dipahami ilatnya ataukah tidak. Jadi apakah ini hanya ta'abudi saja ya ataukah memang ta'aluli. Kalau ta'abudi ya nggak perlu dicari alasannya kenapa. Jadi larangan ya larangan aja gitu, ditinggalin aja dari Rasul melarang. Ya tidak tahu apakah karena najis atau tidak. Nah, sedangkan orang yang ta'aluli berarti di diketahui alasannya karena memang menajiskan gitu. Ya, tapi kan belum tentu menajiskan juga. Ya, bukan karena najisnya ya. Begitu. Karena ketika airnya banyak misalnya yang terkenangnya banyak ketika kencing kan belum tentu merubah air. Ada air itu apa namanya karena banyaknya itu ya dia tidak terkontaminasi dengan air kencing itu sehingga tidak menajiskannya masih bisa dipakai. Tetapi kan selain najis juga eh, bisa dipahami tadi memberi madorot gitu ya bahwa bisa jadi ada kemadorotan ya dari segi kesehatannya gitu kan dari segi apa namanya ya orang jijik gitu kan dengan itu. Jadi tidak harus karena najis kan alasannya itu. Ya. Dan secara asal larangan itu menunjukkan haram. Jadi mesti dia ditinggalkan. Gitu ya. Nah ini masih hukum tentang air juga. Hadis ini sih panjang ya. Kita cukup aja dulu ya. Sudah setengah enam. Mungkin perlu ada yang ditanyakan bisa kita apa namanya kaji lebih jauh. Pak Agus hadir Pak. Ya cukup insya Allah untuk kajian sore hari ini ya. Syukron ala itimikum. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya bagus. Ya, syukran.